murid magang. Insya Allah saya doakan antum 370 tahun. Terlalu lama poli Bib, terlalu lama. Hari pertama di bulan Ramadan, Masya Allah. Banyak sekali Bib pertanyaan ini yang sudah saya rangkum. Tunggu, ini kita satu server berarti ini? Satu server Bib. Maksudnya Jangan begitu Bib. Tadi saya tanya sholat di mana? Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal saya kan? Kenal. Sekarang ada titel baru Bib. Apa nama? Apa itu? Murid magang. Murid magang, oke. Jadi selama Ramadan saya jadi murid magang Habib Salim. Jadi cuma magang ini? Ya Bib, magang dulu kan biasa kalau di perusahaan tuh tes dulu magang. Nanti setelah itu insya Allah jadi murid tetap, pensiun. Mati. Jangan langsung mati begitu. Mati. Kan ujung-ujungnya kan kita ini mati. Iya, betul, Bib. Artinya manusia ini kan lahir, habis itu mulai dewasa, habis itu jadi tua, habis itu mati. Betul Bib. Kan begitu. Tapi insya Allah umur panjang Bib ya. Amin. Insya Allah saya doakan antum 370 tahun. Terlalu lama poli Bib, terlalu lama. Tapi kayaknya gua kacamata Bib ya. Gua kacamata. Bisa melihat Habib dengan Tunggu dulu. luar biasa. Dari mana ini asalnya? Asal Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya. Tidak kelihatan Bib ya. Iya. Langsung saja Bib, mata. Ya. Memang ada keturunan Bib. Oke, turunan. Hampir bersaudara dengan ustadz-ustadz yang Oke, Alhamdulillah. Hari pertama di bulan Ramadan, Masya Allah. Ini kan masih, iya Bib, tampilannya masih bagus tampilan Bib. Habis Amin. sholat tarawih ini Bib. Alhamdulillah. Di mana Bib kalau boleh tahu? 20 rakaat, alhamdulillah. Jangan tanya di mana. Oh iya Bib. Itu rahasia. Yang jelas insya Allah yang ya enak. Di mana-mana kita bisa sholat insya Allah. Iya Bib. 20 rakaat. 20 rakaat. Tadi sholat di mana? Masjid Bib. Masjid. Oke, bukan di rumah ya? Bukan. Berapa rakaat? Tadi Bib 8 Bib. 8. Kapan rakaat? Iya Bib. Oh, berarti apa ini? New Bib, new. Kok new sholatnya 8? Implementasinya yang ke Miu Bib. Ya kan? Oke, ada kan? Berarti Sekarang begitu Bib new rasa Miu berarti ya? Ya. Oke, new rasa Miu. Oke. Alhamdulillah. Terang langsung saja ini Kak Bib. Oke. Karena saya ini murid magang Habib. Oke. Berarti kan saya ini sebagai murid banyak sekali Bib pertanyaan ini yang sudah saya rangkum. Tunggu, ini kita satu server berarti ini? Satu server Bib. Maksudnya Jangan begitu Bib. Tadi saya tanya sholat di mana? Artinya kalaupun tadi tanya sholat. Astagfirullah. Bib. Begini. Artinya walaupun beda server nggak apa-apa, kita kan duduk. Oh, iya. Walaupun tidak satu dalam iman kan, tapi satu dalam kemanusiaan, dalam kebangsaan, ya kan? Betul. Sesama manusia, saya menghargai kan momentum iya. Ramadan. Cuma kan satu server memang ya. Satu server ya, alhamdulillah satu server, ya kan? Semuanya juga Bib yang berpindah yang kata-mata cipit bagi. Oh iya. Ya. Bib, Oke. Ana sudah merangkum banyak pertanyaan Bib. Ya kira-kira 3 pertanyaan utama yang orang bisa tanya sama Habib ini. Oke. Boleh Bib ya? Boleh. Tapi karena ini ada kata 3 Bib. Oke. Orang sebelum tanya minum dulu Bib. Iya kan? Masya Allah. 3, Ini apa Bib. ini? 3 kitchen Bib. Iya. Saya boleh minum ya? Oh biasa Bib, silakan Bib. 3 3 kitchen. kitchen Bib. Bismillah ya, Iya. Bismillah. Ada tulisan Bib. Oh. Diet besok aja deh. Ini apa ini? Ini susu ya? Susu Bib. Oh. 3 kitchen Bib. Bismillah. Ada doa minum susu itu Allahumma barik lana. Terlambat sekali Bib. Iya, justru itu kan harus baca doa. Ya, kan ini kan bagaimana magang? Ya, siap. Baca doa aja kan langsung. Baca bismillah boleh. Oh, ya, okay. Baca juga ada ulama menambahkan Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Oke. Wazidna minhu. Bismillah. Siap Bib. Masya Allah. Gimana Bib? Enak Bib? Luar biasa. Kalau seandainya ditanya 1 sampai 10, saya akan bilang 12. 12 ya? Iya. Tak lewat sedikit Bib dari Masya Allah. Iya, Enak. alhamdulillah. Ini 3 kitchen luar biasa. Diet Besok aja deh. Ya. Iya, besok aja deh. Ini kan malam, ini kan bukan puasa. Puasa kan Ya, Bib. betul. Iya, makanya. Oke, kita lanjut Bib. Pertanyaan sudah banyak sekali pertanyaan, terutama terkait puasa Bib. Kan anak ini kan Bib bisa dibilang kalau bahasa kerennya baru hijrah Bib. Lagi momentum Ramadan kan. Banyak yang katanya FOMO gitu Bib. Ya ikut-ikutan. Nah, ini Bib. Tapi anehnya Bib sekarang Gen Z Bib.
ini justru sekarang lagi terkenal dengan istilah mokel. Mokel. Ya, coba Bib. Mokel ya? Habib tahu mokel? Tidak, belum. Apa itu mokel? Mau keluar. Mokel. Coba. Mana mokel? Jangan Oke. Jadi begini, mau keluar rumah? Bukan. Jadi begini, istilah mokel itu Bib sekarang lagi tren, ya kan di medsos di mana saja Habib lihat. Mokel itu ternyata adalah sengaja berbuka Bib. Sengaja berbuka? Ya, tanpa jadi dia puasa. Yes. Terus dia di siang hari dia mau berbuka. Langsung buka puasa Bib tanpa dia sakit, tanpa ada alasan. Sengaja. Wow. Itu bahaya. Gimana? Itu Nabi sampaikan dalam hadis, barang siapa yang berbuka puasa tanpa udzur syar'i, ya tanpa sakit, tanpa udzur yang lain, artinya yang dibolehkan oleh syariat untuk dia berbuka, dan dia berbuka dengan sengaja, maka kata Nabi SAW bahwasannya orang ini kalaupun misalnya dia akan ganti puasanya di satu hari itu, dia ganti setahun berpuasa, maka sesungguhnya tidak bisa mendapatkan pahala puasa yang di satu hari yang dia batalkan dengan cara sengaja itu. Waduh, saking bahayanya. Jadi jangan main-main memang. Dan ini termasuk dosa luar biasa. Artinya sengaja membatalkan, apalagi membatalkan terang-terangan dengan bangga. Ini kan beda kan gini. Jadi ada dosa. Ya. Dosa ini ya sudah, dia membatalkan puasa itu dia sudah dosa. Oke? Ya, tapi kalau dengan bangga dia melakukan itu, lebih besar lagi dosanya. Aduh. Iya kan? Iya. Lebih besar lagi. Dan ini bahaya. Jadi mokel ini baru saya tahu juga ini mokel ini. Bahaya juga ini. Lagi tren sekali, Bib. Lagi tren. Iya, dan sekarang orang justru lebih leluasa Bib bilang ini. Gue lagi mokel nih. Iya, kan kayak Jaksel gitu Bib. Jangan bangga dengan maksiat, bangga dengan dosa itu kan bahaya. Artinya cukuplah Anda berdosa, tapi jangan bangga dengan itu. Aduh. Karena lebih besar lagi. Cuman saya berharap sih teman-teman yang mungkin melakukan mokel itu, saya tahu hatinya itu mungkin ya hati kecilnya pasti merasa bersalah. Jadi kalau misalnya ada yang merasa bersalah, ketahuilah bahwasanya itu imannya masih ada. Alhamdulillah seperti itu. Jadi bagus. Nah, ini menarik Bib, soal rasa bersalah Bib. Oke. Ya, kadang saya juga masih merasa begitu Bib. Kadang puasa ada dosanya sedikit kan Bib. Oke. Nah, terus ada rasa bersalah, tapi rasa malu juga Bib. Malu untuk ya so dosa. Cuma kelihatan tidak sih maksudnya kalau dari malu. Maksudnya kan tidak mau kelihatan kan? Iya, cuma kelihatan. Apalagi kalau misalnya dengan teman-teman begitu Bib, kan malu juga kan kalau tidak ikut-ikut mereka. Nah itu kira-kira tips dan trik. Jangan ikut tren. Ya triknya ganti circle dong. Oke. Circle yang buruk ya jangan. Kalau circle baik ya kita dekati. Ini kadang-kadang tren begini. Sekarang kita rela mendapatkan pandangannya manusia, kita lebih suka trennya supaya dibilang gaul, akhirnya kita lupa pandangan Tuhan. Padahal yang kasih nafas Tuhan, yang kasih makan Tuhan, makanan yang dia pakai buka puasa itu dari Tuhan. Gak malu apa sama Tuhan. Yang dia pakai minum dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini gak punya apa-apa, milik Allah semua, milik Tuhan semua, gak ada yang kita punya. Jadi ngapain kita kadang-kadang ingin dilihat, ingin dibilang gaul. Kan ini kan pandangan manusia. Tapi kok kita rela melanggar perintah Tuhan dikarenakan itu semua. Kan sayang gitu loh. Luar biasa. Jadi penting. Jadi momentum puasa ini sebenarnya bukan hanya bagaimana kita bisa menahan lapar saja. Menahan lapar di hadapan banyak orang. Tapi bagaimana kita menahan lapar itu, kita ingin pandangan Tuhan. Gitu loh. Coba misalnya ya murid magang ini kan yang sekarang menurut saya. Kita kadang-kadang kalau dengan puasa itu, walaupun di kamar, kalau memang kita puasa, orang puasa itu orang paling ikhlas sebenarnya. Ibadah paling ikhlas itu puasa. Oke. Artinya memang betul-betul dia lakukan karena Tuhan. Coba kita misalnya yang puasa betul-betul puasa, yang tidak ikut tren-tren mokel tadi itu. Ini kita kalau di kamar atau di satu ruangan tidak ada yang mandang kita. Tapi kalau seandainya kita lagi di kamar, kita haus, tapi kita bisa tahan. Kenapa? Kita tahu kita puasa. Berarti ibadah yang paling luar biasa, merasa dipandang sama Tuhan, merasa disaksikan oleh Tuhan, itu hanya puasa. Dan ini momentum paling bagus kita untuk melatih batin ketika keluar Ramadan, kita selalu merasa diperhatikan oleh Tuhan. Luar biasa. Habib Teguh. Boleh Bib? Teguh gimana? Kata-katanya luar biasa Bib. Iya. Oke Bib. Sekarang jadi begitu kok Denis. Maksudnya saya beri iya. Bukan sebuah beda, bukan. Hampir. Masih tetangga Bib. Masih tetangga orang Bib. Berarti Hai Haji.
Is, pak kalepol itu Bib. Oke, beda pol, lampu begini. Ya. Oke, Bib. Nah, cuma Bib, aduh, ini memang puasa hari pertama ini Bib, tantangannya beda lagi Bib. Pasti. Lebih luar biasa lagi, Bib. Apalagi bagi orang anak muda ini Bib. Ya. Kira-kira Bib, apa yang bisa kita orang lakukan untuk mempermudah? Jadi kelihatannya mudah puasa itu Bib. Oke. Apa kira-kira Bib? Soalnya begini, yang pertama itu harus niat kita ingin puasa. Kan puasa itu kan harus sempurna, tsumma atimmu siyama ilal lail, menyempurnakan puasa sampai di malam hari. Sekarang kalau tidak sampai malam hari ya nggak sah puasa kita, itu yang pertama. Dan lapar itu sebenarnya masuk pertama dari otak. Jadi jangan sampai otak kita ini bermain lapar. Pertama kali lapar itu otak, bukan perut. Iya kan? Jadi pertama masuk kita lapar itu dari mana? Ya dari otak. Kita berpikir lapar, kita pikir makan, jadi lapar. Coba kalau kita tidak pikir makan, kan puasa itu kan kita tidak pikir makan. Yang kita kuatkan dengan niat tadi. Ketika kita, padahal kalau mau dipikir, kita nggak makan loh. Dari ba'da subuh itu kita nggak makan sampai maghrib. Iya kan? Tapi kalau kita ikuti hawa nafsu kita pasti makan. Tapi otak kita selalu berpikir kita puasa. Kita nggak boleh makan, dikuatkan dengan hati. Sehingga yang tadinya harusnya makan, kita harus makan pagi, harus makan siang, harus makan malam. Ya artinya sampai maghrib itu kita bisa bertahan. Kenapa? Karena otak kita itu jalan bahwasannya kita lagi puasa, dikuatkan dengan hati, niat kita lagi puasa. Nah, sebenarnya ini latihan. Latihan yang biasanya kita mengikuti syahwat, Ramadan tunggu dulu. Jangan dong ikuti syahwatmu. Kamu biasa makan, tapi kamu kuatkan hati, tidak, saya puasa. Kan sebulan. Melatih diri saya bagaimana tidak makan, kan enak kalau seperti itu. Ajus itu memang kita dikuatkan dengan apa? Dengan sahur. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuril barakah, fa inna fis suhuril barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu keberkahannya ada. Itu loh. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Jadi jangan terlalu cepat. Ini orang sahur jam berapa sahur? Jam 1. Wah, lapar dong jam 12 siang nanti. Iya, Bib. Apalagi kan? Orang kasih bangun sahur, Bib. Jam-jam setengah 3, Bib. Jadi sahur itu paling bagus setengah jam misalnya sebelum subuh, itu kan kita bisa makan. Cuma jangan makan sambil nonton. Jam habis subuh baru kelar makannya kan begitu. Jadi kalau kita makan bolehlah setengah jam sebelum subuh. Ya agak cepat sedikit. Jadi kuat. Kita bisa bertahan, bisa beraktivitas, kan enak. Jangan sahur, kadang-kadang orang sahur jam 10. Sudah niat, sudah nawaitu soma godin ana ada fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala tidur. Hanya bangun, Masya Allah. Salat subuh. Jam berapa salat subuh? Jam 8. Nah, salat subuh jam 8, bahaya juga ini. Nah, jadi intinya kembali lagi. Jadi kita yang masih baru perdana puasa, ya itulah pentingnya Rojab dan Sya'ban itu. Pentingnya Rojab dan Sya'ban itu kan latihan. Pemanasan sebelum masuk Ramadan. Kita sudah dikasih sama Nabi itu Rajab, Sya'ban. Untuk apa? Untuk masuk Ramadan kita sudah punya persiapan. Sehingga kan memang kalau kita bahasakan satu Ramadan itu sebenarnya masuknya Rajab. Itu satu Ramadan. Oh begitu. Satu Ramadan satunya Rajab. Artinya kita itu dari bulan Rajab sudah punya persiapan. Persiapan apa? Puasa. Persiapan apa? Persiapan baca Quran. Persiapan apa? Berdiri lama ketika sholat. Supaya sampai Ramadan kita nggak kaget. Sekarang kenapa banyak orang kaget? Orang kaget itu karena dia tidak punya pemanasan. Sekarang coach gym misalnya. Iya, Bib. Kan coach gym kan? Bukan, Bib. Badan kurus banget masa coach gym, Bib. Ya. Misalnya Anda guru murid magang tuh guru magang. Murid magang. Yes, baik. Murid magang. Misalnya mau nge-gym. Kan nge-gym itu kan kita ada pemanasan dulu. Betul, Bib. Pemanasan itu untuk apa? Pemanasan itu untuk supaya ketika kita mengangkat beban berat, kita nggak kaget, otot nggak sakit, nggak terlalu sakit lah. Kenapa? Karena ada pemanasan. Begitu juga masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan, kalau nggak pemanasan duluan, kita kaget. Hanya banyak orang yang gagal. Iya, Bib. Iya kan? 3 hari puasa, Bib, baru langsung. Iya, 3 hari puasa, terus nggak puasa lagi. Contohnya ini kan. Kenapa, Bib? Kan tadi kan cuma sholat 8, katanya new. Oh iya, betul. Kan katanya new berarti 20 dong. Iya kan? Bib, kaki, Bib. Harusnya. Pemanasan, Bib, ya harusnya ya. Harusnya pemanasan. Cuma kelihatan memang jauh memang. Maksudnya jauh dari kemaksiatan. Ya, alhamdulillah, Bib. Ini kan sekarang mau proses belajar dulu kan, murid magang kan. Iya. Mohon maaf, ini gambar siapa di gambar 3? Oh, 3 my children. Yes. Of course, Bib. Yeah. Ini 3, Bib. Jadi biar selalu ingat
Oke. Ya kan? Cuman mohon maaf. Ya, Bib. Memang asli Cina. Keturunan Bib ada. Bisa bahasa Cina tapi. Sedikit saja Bib. Apa kabar apa bahasa Cina? Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Bisa Bib? Ngerti Bib? Oke, apa kabar ya? Ya, apa bahasa kabar? Arab kif halak atau kif haluka? Kif haluka. Oke. Kalau baik-baik apa bahasa Cina? Ni. Tidak tahu. Bukan. Saya kalau lihat Anda ini ingat Tom Sancong. Botak, ada rambut poni, beda Bib, beda. Muridnya siapa? Muridnya Tom itu gurunya. Muridnya siapa berarti? Muridnya Patkai. Iya, kan mencari kitab suci. Iya. Ini saya mencari kebenaran. Oh, mencari kebenaran. Tapi alhamdulillah ya sudah satu Sudahlah, satu Ramadan lah. Oke, begitulah kurang lebih dari apa yang ditanyakan tadi. Memang butuh persiapan ya Bib ya. Butuh persiapan. Biar kita tuh stabil dalam menjalankan puasa. Iya. Apalagi 30 hari Bib. 30 hari pasti. Ya Allah. Justru jangan sampai gagal. Justru harus pentingnya kita mengikuti bagaimana pola puasanya Nabi. Nabi itu kan bersahur, Nabi itu buka puasanya. Jaga kesehatan. Nabi itu makannya bagaimana ketika buka puasa, semuanya dijaga supaya tubuh kita itu tetap stabil gitu loh. Aktivitas. Kadang-kadang mohon maaf, kita itu kalau misalnya diam-diam pun hanya di rumah, itu malah mendatangkan lapar. Harusnya gerak. Iya kan? Kadang-kadang ini Masya Allah ya, cuman gini, banyak juga orang-orang yang mungkin menurut saya ada yang bilang, Bib, kenapa kok lapar sekali gitu loh. Saya lapar banget. Ya memang tujuan puasa lapar. Iya. Kan tujuan puasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar Ramadan pun mereka lapar. Kita hanya dikasih sebulan untuk merasakan itu, supaya kita tahu bagaimana penderitaan mereka. Itu kan tujuannya. Jadi kadang-kadang saya bingung juga dengan orang yang selalu bilang, saya hari ini enak kali katanya. Kenapa enak? Kayak nggak puasa, nggak kerasa lapar. Berarti puasa kamu atau enggak ini sebenarnya? Kan begitu. Harusnya kamu merasakan walaupun sedikit gitu loh. Merasakan haus, merasakan ya dahaga, merasakan lapar. Itu kan tujuannya. Tujuannya di situ supaya kita merasakan, ya Allah, beginilah penderitaan mereka. Orang-orang yang di luar Ramadan pun mereka sangat merasakan rasa lapar ini kan kayak gitu. Bib. Tapi Bib, ini kalau puasa itu kenapa suka ngantuk Bib ya? Apalagi kalau lagi sandaran begini di kursi enak begini Bib. Begitu ya? Nyaman sekali. Coba Bib, rasain kursi ini Bib. Enak Bib, kursi? Dari tadi saya ingin tanya. Dari mana ini sebenarnya? Nah, itulah Bib. Nyaman kan? Nyaman. Kalau siang hari tuh orang pas puasa tidur baguling di sini. Enak ya? Tahu beli di mana Bib? Di mana? Informa. Oke. Informa. Ini semua dari Informa. Meja, furniture ini Informa Bib. Jadi buat Alasan dari tadi kok saya nyaman duduk. Artinya walaupun berhadapan dengan murid magang yang kayak begini lah, maksudnya artinya lumayan, maksudnya bagus begini, tambah lagi kursi nyaman, nyaman kan? Nyaman banget. Enak sekali Bib. Terima kasih banyak, Masya Allah ya. Jadi kalau mau pesan nih buat hari raya persiapan dari sekarang langsung. Kayaknya kalau duduk di sini kan ada kursi yang kalau duduk itu kan capek, letih, sakit belakang, tapi ini kok enak gitu loh dari tadi. Saya ingin tanya tapi ya sudah dijawab lah. Iya kan? Terbaik. Oke. Lanjut Bib, masih banyak pertanyaan. Oke, silakan. Mungkin ini pertanyaan masih ada 2 lagi. Oke. Bib ya. Nah berikutnya Bib, coba Bib kasih saya tips atau trik sedikit buat kan teman-teman saya ini kan gaul-gaul Bib. Itu tadi mokel tadi Bib, kembali ke mokel. Cara nasihatin Bib. Cara nasihatin teman-teman yang mokel. Gini. Pertama, ya mereka didekati. Jangan dibenci. Jangan dimusuhi, tetap didekati, bergaul dengan mereka, tapi jangan sampai Anda juga terpengaruh gitu kan. Tetap duduk, jangan. Jangan. Katanya baru magang. Iya, betul. Magang harus dengar nasihat gitu. Siap. Artinya buat teman-teman yang selalu muncul tren yang namanya mokel, ini sebenarnya kita punya rasa malu lah kepada Allah. Kan ini kan enggak setiap bulan. Kan ini kan hanya setahun sekali loh ini. Dikasih setahun sekali itu pun hanya 30 hari atau 29 hari. Dikasih sama Allah, ini loh waktu. Dan ini kan bukan seharian, artinya 1 hari 1 malam kita nahan lapar. Kan enggak, kita hanya cuma dikasih sama Allah Ta'ala dari ba'da subuh atau dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kita bertahan sampai waktu maghrib, kita bertahan, dikasih berbuka sama Allah. Silakan.
Insya Allah bisa bertahan. Kita dikasih sahur, sebelum subuh kita bisa sahur. Dan kita harus berpikir bahwa semua ini yang kita nikmati adalah nikmat Allah. Masa kok sebulan sekali, ya madrasah Ramadan ini, ya mohon maaf, setahun sekali madrasah Ramadan ini Allah kasih untuk kita, kemudian tidak membuat kita memiliki rasa terima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang Allah sudah kasih sepanjang tahun, dikasih sebulan. Ayolah ikutilah perintah Allah itu loh. Jangan bangga dengan maksiat, kan malu gitu loh. Ya masa kita dikasih, habis dikasih kita melanggar, kan kasihan. Artinya nggak malu lah sama Allah kan gitu. Intinya jangan sampai murka Allah itu semakin besar. Kenapa? Kita sudah lakukan dosa dan kita bangga dengan melakukan dosa itu. Terang-terangan lagi malah, ya kan? Makan, laki-laki makan di jalan. Tanya puasa, musafir bukan. Puasa kok nggak puasa? Ditanya ada halangan, nggak ada halangan juga, ya kan? Kan laki-laki, ya kan? Nggak punya ya datang bulan nggak mungkin kan begitu. Ya, intinya kembali lagi kepada rasa takut. Ya nasihati dengan cara yang baik, panggil dia ke tempat-tempat yang baik. Kemudian didoakan. Kita sudah sampaikan dengan cara yang baik, tinggal ya hidayah dari Allah Ta'ala kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Hidayah itu murni dari Allah. Ya tugas kita ma'alaika ilal balagh, tugas kita menyampaikan. Adapun hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dengar poli bro. Okay. Jangan buka poli 3 hari, jangan sebut 3 hari Bib. Jadi ini sudah mendengarkan nasihat. Sayang kan sayang. Ya, kalau dia mau ganti misalnya, dia mau ganti nanti setelah Ramadan. Gantinya dia setelah Ramadan itu walaupun dia ganti setahun, untuk mengganti 1 hari itu dia akan nggak akan mungkin bisa mendapatkan pahala yang dia dapatkan di 1 hari ketika dia puasa di bulan Ramadan itu. Saking besarnya, sehingga sayang gitu loh. Kita nggak tahu ini Ramadan terakhir untuk kita atau bukan, itu kan? Kita nggak tahu. Bisa nggak yakin Ramadan tahun depan akan jumpa? 50-50. Jangankan tahun depan, besok aja kita nggak tahu kan gitu. Nah jadi sekarang ya tugas kita ya bersyukur, tugas kita ya jalankan apa yang menjadi perintah Allah, ya tahan aja lapar, tahan dahaga, sabar, gitu kan. Nah nanti insya Allah mulai terbiasa. Seperti itu sih. Insya Allah circle-nya sih. Cuma kalau circle-nya Anda kayaknya bagus juga kelihatannya. Kelihatannya Bib ya. Iya. Kalaupun circle-nya kurang baik ya usahakan kita menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan kepada mereka. Betul. Jangan menjas langsung, oh ini orang neraka jahanam, jangan. Dinasihati, bilang kamu takut kepada Allah. Ini kan semakin belajar kan magang. Betul. Semakin belajar semakin memandang orang yang berbuat maksiat itu dengan pandangan kasih sayang. Bukan pandangan kerendahan. Semakin bertambah ilmu, semakin memandang orang yang bermaksiat dipandang dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan kerendahan. Sebagian orang enggak. Tapi kok sekarang malah terbalik ya? Itu dia, semakin berilmu semakin sok suci. Lihat ahli maksiat, kayaknya ini di neraka paling bawah kayaknya. Langsung menjas. Akhirnya orang, wah, dengan agama itu kayak, sok suci sih agama, saya nggak mau lah. Betul. Saya rasa jauh lah dari Tuhan kan begitu. Tapi kayaknya itu bisa jadi topik menarik setelah episode ini, Bib. Nanti orang bahas lagi terkait kok semakin berilmu semakin merasa suci gitu loh, merasa semakin saya yang paling hebat, saya mulia, takjub dengan amal. Iya kan? Artinya belum berilmu kayak gini aja sudah sombong. Maksudnya apalagi ya? Iya, apalagi udah berilmu. Tapi ini bukan, maksudnya bukan Anda. Maksudnya ada orang yang berilmu, belum berilmu tapi sudah sombong. Iya kan? Tapi nggak tahu apa yang mau diambil. Ya, tapi ya insya Allah lah, mudah-mudahan bisa bertambah ilmu. Siap, Bib. Terakhir Bib, pertanyaannya Bib. Ini kan masih awal puasa, masih hari pertama. Harusnya kita masih semangat dong Bib ya. Ada nggak Bib ya yang bisa yang dibagi ke kita sedikit buat anak-anak muda, bagaimana melewati 1 hari, 3 hari pertama, 1 minggu pertama, 10 hari pertama itu dengan mudah sampai kita bisa selesai. Nasihat saya buat teman-teman, gunakan waktu ini. Kita nggak tahu kita ini akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Yang kedua, nasihat saya bahwa kalau seandainya Ramadan ini tidak menjadikan Anda semakin lebih baik, bulan apa lagi yang Allah akan ingatkan untuk Anda? Ya kan? Kalau bukan Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi sekolah, menjadi pendidikan kita yang harus kita jalankan di bulan ini, kalau bukan Ramadan ini menjadi peringatan, terus madrasah yang mana lagi gitu loh. Artinya kan Ramadan ini kan bulan ibadah.
sudah dikasih sama Allah, setan dibelenggu. Jadi potensi untuk berbuat baik itu sangat besar. Di luar Ramadan itu malah sulit gitu loh. Jadi kalau seandainya Ramadan tidak membuat Anda punya potensi untuk berbuat baik, apalagi di luar Ramadan. Ya kan? Jadi nasihat saya buat teman-teman, coba tolong semangat lagi, hadir pengajian, baca Al-Quran, sholat tarawih, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, gitu kan? Circle-nya mulai diganti. Yang dulu mungkin ya jauh dari kebaikan, nah sekarang mulai dengan kebaikan. Jadi madrasah ini dilatih betul ini. Jadi latihan semuanya, latihan sholat, latihan puasa, latihan dzikir, latihan baca Quran, semuanya di bulan Ramadan. Latihan menghadiri pengajian yang tadinya mungkin ya sia-sia, sekarang mulai kebaikan semua. Supaya keluar Ramadan, semua latihan itu insya Allah bisa terjaga. Kan tujuan Ramadan kan la'alakum tattaqun. Apa arti la'alakum tattaqun? Semakin takut. Kamu semakin takut. Takut bermaksiat, takut kalau nggak berbuat baik, kan itu tujuannya. Insya Allah lah. Seperti itu. Semakin semangat. Bib, semangat. Coba dong semangat. Semangat, Bib. Kan murid harus mengikuti guru. Iya. Jadi kalau cuma kan magang masih. Iya, karena justru artinya magang ini kan bisa. Iya, makanya saya harus setiap hari Bib datang Bib. Kalau mulai. Cuma bisa saya pakai rotan nggak besok nanti kalau. Aduh. Kan baru magang maksudnya supaya kalau ada yang salah kan dipukul juga. Pukul Bib ya. Atau pakai karet juga. Oke, luar biasa Bib. Alhamdulillah. Insyaallah semangat ya. Puasa pertama insyaallah semangat. Closing statementnya tadi luar biasa. Jadi kita semakin semangat lagi buat teman-teman gua Bib, teman-teman gua di luar sana. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah selesai. Ya.